Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jordi Wijaya, saya sendiri, kedua Silaturahmi, ketiga Nurroh Kiawi, keempat Natasha Norma Nastiti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan model pembelajaran kooperatif, problem based learning, dan project based learning. Saya akan menjelaskan tentang PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pengertian PAIKEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi siswa. Hal yang penting dalam pembelajaran PAIKEM adalah harus mampu merancang skenario pembelajaran seperti yang diharapkan. Pembelajaran yang mengena tetapi tetap bersifat menyenangkan. Secara bahasa dan istilah dapat dijelaskan secara singkat. Merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembelajaran aktif, inovatif, pembelajaran kreatif, pembelajaran efektif, dan pembelajaran menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik PAIKEM. 1. Pembelajaran pada siswa atau student centered. Kedua, belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Ketiga, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau kompetensi based learning. Keempat, belajar secara tuntas atau mystery learning. Kelima, belajar secara berkesinambungan atau continuous learning. Keenam, belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau contextual learning. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAIKEM. Kelebihan pertama, pembelajaran lebih menarik atau rekreatif. Dengan kata lain, pembelajaran dengan menggunakan metode PAIKEM dirasa lebih menyenangkan. Kedua, pembelajaran lebih variatif. Dengan kata lain, metode PAIKEM ini memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, tidak monoton dengan suatu metode pembelajaran. Kekurangannya, menggunakan perangkat multimedia seperti ICT sungguh sangat ideal, tetapi tidak semua sekolah mampu mengaksesnya. Hal ini jelas sekali dapat menjadi sebuah bumerang bagi guru ketika seorang guru tidak memiliki kemampuan untuk manajemen dan menguasai hal-hal yang harus ada untuk metode pembelajaran PAIKEM. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran PAIKEM. 1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan menekankan pada melalui berbuat learning to do. Kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan belajar menarik, menyenangkan, dari cocok bagi siswa. Ketiga, guru mengatur kelas dengan memanjang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan atau pojok baca. Keempat, guru menetapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar kelompok. Kelima, mendorong siswa untuk menentukan caranya sendiri dalam pemecahan sesuatu masalah, mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. B. Model pembelajaran komparatif. 1. Pengertian model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif atau comparative learning adalah suatu pembelajaran atau strategi pembelajaran yang mengajarkan atau menekan pada sikap atau perilaku bersama dalam pekerjaan. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antara kelompok
untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar berkelompok atau kerja kelompok, karena dalam pelajaran kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependent efektif di antara anggota kelompok. 2. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Benny menyatakan ada 5 prinsip dasar yang dapat mendasarkan cooperative learning dengan kerja kelompok, yaitu 1. Positive interdefinition. 2. Interdefinition faith to faith. 3. Tidak adanya penonjolan kekuatan individu. 4. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pembelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi. 5. Meningkatkan keterampilan kerjasama dalam mencerna permasalahan atau proses kelompok. 3. Kelebihan dan kekuatan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran diantaranya: 1. Melalui pembelajaran. 2. Kooperatif pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan penggunaan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal. 3. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek kepada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya. 5. Pembelajaran kooperatif dapat membantu penyendaraan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dan dalam pelajaran. 6. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategis yang cukup. 7. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa. 8. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan siswa. 8. Interaksi selama kooperasi berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Sedangkan kekuatan pembelajaran kooperatif diantaranya: 1. Bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhebat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. 2. Peningkatan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. 3. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dapat dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok merupakan periode waktu yang cukup panjang. 4. Waktu kemampuan pembelajaran mahasiswa merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. 4. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Itu ada 8. Yang pertama, pembelajaran bersama dengan teman-teman. 2. Saling berproses belajar terhadap. Selama proses pembelajaran terjadi tatap muka antara teman-teman. 3. Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok yang lain. Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Saling mendengarkan pendapat di antara kelompok yang lain. Saling mendengarkan pendapat di anggota yang lain. Saling mendengarkan di anggota yang lain kelompok. Saling mendengarkan pendapat di anggota lain kelompok. Untuk yang selanjutnya yaitu model pembelajaran problem based learning. Model belajar berbasis masalah adalah pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa pada suatu permasalahan.
Sedangkan menurut Arens, pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengajarkan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pengajuan masalah atau pertanyaan secara sosial penting dan secara pribadi sangat bermakna untuk siswa karena sesuai dengan kehidupan kita yang autentik. Menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan dengan disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan autentik di mana siswa dapat menganalisis informasi dan melakukan eksperimen. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya yang dapat dipamerkannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem-based learning. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif. Yang kedua, pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok. Yang ketiga, pengembangan sikap self-motivate. Yang keempat, tumbuhnya hubungan siswa-siswa fasilitator. Yang kelima, fokus ke pemaknaan, bukan fakta. Yang keenam, jenjang penyampaian pembelajaran dapat ditingkatkan. Untuk selanjutnya, kekurangannya yaitu pencapaian akademik dan dari individu siswa. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk implementasi. Yang ketiga, perubahan peran siswa dalam proses. Yang keempat, perubahan peran guru dalam proses. Yang kelima, perumusan masalah yang baik. Ciri-ciri pembelajaran problem-based learning. Siswa dapat menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Masalah yang disajikan dapat memotivasi siswa peserta didik untuk belajar. Pembelajaran integritas yaitu pembelajaran termotivasi dengan masalah yang tidak terbatas. Peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kolaborasi kerja, peserta didik memiliki berbagai keterampilan, pengalaman, dan berbagai konsep. Dan yang selanjutnya yaitu model pembelajaran project-based learning. Pengertian pembelajaran project-based learning. Ben dan Erikson menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek project-based learning merupakan pendekatan yang memuat pada prinsip dalam konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna. Lainnya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri, membangun pembelajaran, dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Adapun karakteristik pembelajaran project-based learning, yang pertama yaitu mengembangkan pertanyaan atau masalah, yang kedua memiliki hubungan dengan dunia nyata, yang ketiga yaitu menekankan pada tanggung jawab, yang keempat yaitu penilaian. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, yang kelima mengarahkan siswa untuk mengevaluasi ide atau pertanyaan penting, dan yang keenam merupakan proses inkurir, yang ketujuh berpusat pada siswa dengan membuat produk, yang kedelapan yaitu menggunakan keterampilan berpikir kreatif, yang kesembilan yaitu terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan project-based learning. Adapun kelebihannya, yang pertama siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang kedua, meningkatkan kerjasama guru dan merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintas batas geografi atau bahkan melompat zona waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Dan yang keempat yaitu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Dan yang kelima yaitu mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu memerlukan guru dan siswa
yang sama-sama siap untuk belajar dan berkembang. Yang kedua yaitu ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik. Dan yang ketiga yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan yang terakhir yaitu banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kata tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Dan selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata, di mana pun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. Yang kedua yaitu para siswa diharuskan menggunakan penyelidik, penelitian, keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan suatu proyek. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif. Dan yang kelima yaitu memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman.